baru goreng langsung ludes. Ini dia usaha molen mini varian rasa yang modalnya kecil tapi untungnya gila-gilaan. Siap! Bayangkan sebuah usaha kecil yang baru digoreng langsung ludes dalam hitungan menit. Sebuah ide sederhana yang bisa mengubah modal Rp100.000 menjadi omset ratusan ribu setiap hari. Inilah rahasia di balik dagangan yang aromanya saja udah mampu membuat orang berhenti dan langsung beli. Siap? Karena yang akan kalian dengar sebentar lagi bisa jadi titik awal perubahan besar dalam hidup kalian. Dan untuk kalian yang sudah subscribe, semoga Allah melancarkan rezekinya, memberi kesehatan yang sempurna, serta memudahkan setiap langkah dan urusan kalian. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan konten ini, semoga bermanfaat dan membawa keberkahan. Persiapan awal usaha molen mini varian rasa. Untuk memulai usaha molen mini varian rasa dengan modal Rp100.000 dan peluang omset Rp800.000 per hari, langkah pertama adalah menyiapkan bahan baku yang mudah ditemukan, murah namun tetap berkualitas. Pada tahap awal ini, fokus utama adalah menjaga konsistensi rasa, kebersihan, serta teknik produksi agar molen yang digoreng selalu fresh dan cepat ludes. Persiapan dimulai dengan menentukan bahan dasar seperti tepung terigu, gula pasir, margarin, telur, dan minyak goreng. Untuk varian rasa, siapkan isian seperti coklat batang sederhana, keju potong, dan pisang. Semua bahan dipilih dari supplier harian yang stabil harganya. Dari hasil pengamatan lapangan pada pedagang camilan di beberapa kota besar, komposisi bahan sederhana ini termasuk yang paling efektif menghasilkan margin besar tanpa menurunkan kualitas rasa. Berikut merupakan gambaran hitungan modal awal yang paling umum digunakan oleh pedagang skala rumahan. Modal bahan harian, tepung terigu 1 kg Rp12.000, gula pasir setengah kilogram Rp7.000, margarin 200 gram Rp7.000, telur 2 butir Rp5.000, minyak goreng 1 liter Rp15.000, coklat batang Rp10.000, keju potong Rp10.000, pisang Rp12.000, plastik kemasan ukuran kecil Rp5.000, total modal harian Rp65.000. Modal peralatan, rolling pin, talenan, pisau, dan wajan Rp35.000. Total modal awal Rp100.000. Dari modal harian Rp65.000, produksi rata-rata mencapai 120 hingga 150 molen mini. Harga jual Rp5.000 per kemasan, berisi 5 molen, menghasilkan estimasi 20 hingga 30 kemasan. Potensi omset per hari berkisar Rp100.000 hingga Rp150.000 untuk pemula. Sedangkan pedagang yang membuka lapak di area ramai seperti sekolah, pasar pagi, atau area perkantoran dapat mencapai omset Rp500.000 hingga Rp800.000 per hari. Jika omset Rp800.000 tercapai, dengan modal produksi Rp65.000 dan biaya operasional kecil seperti gas dan transportasi Rp15.000, maka total pengeluaran harian Rp80.000. Artinya, potensi keuntungan bersih dapat mencapai Rp720.000 per hari. Angka ini berdasarkan pola pedagang yang menjual camilan gorengan skala cepat habis di beberapa titik keramaian dan dinilai realistis untuk segmen makanan ringan. Dengan persiapan yang tepat, kebersihan terjaga, dan molen selalu digoreng fresh, peluang ludes dalam waktu singkat sangat besar. Usaha ini juga aman bagi pemula karena bahan murah, risiko kecil, dan bisa dimulai dari dapur rumah dengan harapan hasil yang maksimal. Semua proses dari persiapan awal ini dapat menjadi pondasi kuat agar usaha berkembang tanpa mengalami kerugian dan tetap membawa keberkahan dari Allah. Proses produksi molen mini varian rasa yang efektif. Pada tahap produksi ini, fokus utama adalah kecepatan, kebersihan, dan konsistensi rasa agar molen mini selalu fresh dan disukai pelanggan. Berdasarkan pengamatan pedagang camilan yang sukses di berbagai daerah, kunci laris terletak pada proses yang rapi dan efisien. Setiap langkah harus dilakukan dengan urutan yang tepat agar hasil gorengan matang merata, renyah, dan tidak berminyak. Langkah pertama adalah membuat adonan kulit. Campurkan tepung terigu, gula, margarin, air sedikit demi sedikit, dan 1 butir telur.
Aduk hingga kalis. Adonan yang baik tidak terlalu lembek dan tidak terlalu keras. Setelah adonan siap, diamkan selama 15 menit agar teksturnya lebih lentur saat digiling. Proses istirahat adonan ini terbukti membuat kulit molen lebih renyah dan tidak mudah robek ketika diisi. Langkah kedua adalah menyiapkan isian. Potong coklat, keju, dan pisang menjadi ukuran kecil agar sesuai dengan bentuk molen mini. Ukuran yang konsisten membuat molen matang sempurna dan memiliki tampilan yang lebih menarik saat dibuka pelanggan. Varian rasa sederhana ini dipilih karena paling diminati dan memberikan margin tinggi. Langkah ketiga adalah proses pembentukan molen. Giling adonan menggunakan rolling pin hingga tipis, lalu potong memanjang. Isi dengan bahan yang sudah disiapkan, gulung, dan tekan ujungnya agar tidak terbuka saat digoreng. Pada tahap ini, kecepatan tangan sangat berpengaruh. Semakin cepat membentuk molen, semakin besar kapasitas produksi harian yang mampu dicapai. Langkah keempat adalah proses penggorengan. Panaskan minyak dengan api sedang. Pastikan minyak cukup banyak agar molen terendam dan matang merata. Masukkan molen sedikit demi sedikit agar suhu minyak stabil. Molen yang baik biasanya berubah menjadi kuning keemasan dalam waktu 4 hingga 5 menit. Setelah matang, tiriskan dengan saringan agar minyak turun dan tekstur tetap renyah. Banyak pedagang berhasil meningkatkan penjualan hanya karena molennya tidak berminyak dan tampak bersih. Dari satu kali produksi dengan modal harian Rp65.000, pedagang yang terlatih dapat menghasilkan 120 hingga 150 molen mini. Jika permintaan tinggi, proses produksi bisa dilakukan 2 hingga 3 batch per hari. Dengan pola produksi disiplin ini, peluang mencapai omset Rp500 hingga Rp800.000 sangat terbuka. Proses produksi molen mini ini relatif aman bagi pemula. Dengan teknik penggorengan stabil, bahan yang mudah ditemukan, serta waktu pengerjaan yang singkat, usaha ini dapat segera berjalan tanpa risiko besar. Menjaga kualitas rasa, kebersihan alat, dan molen yang selalu fresh adalah kunci agar pelanggan puas dan terus membeli. Berkah dari Allah akan datang ketika usaha dilakukan dengan jujur, rapi, dan penuh rasa syukur. Strategi penjualan, pengemasan, dan cara agar cepat ludes. Tahap terakhir ini membahas bagaimana molen mini varian rasa bisa cepat ludes, bahkan sebelum selesai digoreng. Berdasarkan pola pedagang camilan yang sudah berhasil mencapai omset tinggi dalam waktu singkat, kunci utamanya ada pada cara menjual, memilih lokasi, serta tampilan produk yang menarik dan bersih. Semua strategi ini dibuat agar usaha kecil seperti molen mini bisa berkembang tanpa mengalami kerugian. Strategi pertama adalah memilih lokasi yang tepat. Tempat paling efektif adalah depan sekolah, dekat perkantoran, area pasar pagi, dan pinggir jalan yang ramai dilalui orang. Lokasi seperti ini memberikan peluang pembeli impulsif yang langsung tertarik ketika mencium aroma molen yang baru digoreng. Berdasarkan perilaku konsumen, makanan ringan yang harum dan terlihat fresh memiliki daya tarik lebih tinggi dibandingkan makanan yang sudah dingin. Strategi kedua adalah menjaga tampilan penjualan. Gunakan meja sederhana yang bersih, wadah stainless, dan kemasan bening agar molen terlihat menggoda. Banyak pedagang yang sukses karena menampilkan produk dengan rapi dan higienis. Kemasan bening memberikan kesan profesional dan membantu pelanggan melihat langsung isi produknya. Gunakan plastik klip kecil untuk 5 molen per kemasan dengan harga Rp5.000. Harga ini termasuk yang paling mudah diterima oleh semua kalangan, baik pelajar maupun pekerja. Strategi ketiga adalah memaksimalkan momen saat menggoreng. Aroma harum yang keluar dari wajan adalah promosi paling efektif. Jangan goreng semuanya sekaligus, tetapi goreng secara bertahap agar panasnya tetap stabil dan produk selalu terlihat fresh. Begitu ada pembeli datang, langsung sajikan molen hangat. Ini membuat kesan bahwa produk selalu baru, sehingga pelanggan akan kembali untuk membeli lagi. Pola ini telah terbukti meningkatkan penjualan 3 kali lipat dibandingkan hanya menjual molen yang sudah dingin. Strategi keempat adalah menawarkan pilihan varian rasa. Coklat, keju, dan pisang adalah 3 rasa yang paling diminati. 3 rasa ini relatif murah modalnya, namun memberikan margin tinggi. Sampaikan kepada pembeli bahwa molen tersedia dalam beberapa pilihan. Variasi rasa meningkatkan minat pelanggan dan membuat mereka membeli lebih dari 1 kemasan.
Strategi kelima adalah analisis keuntungan harian. Dengan modal bahan Rp65.000 dan biaya tambahan seperti gas serta transportasi Rp15.000, total pengeluaran Rp80.000. Jika berhasil menjual Rp800.000 dalam sehari, maka keuntungan bersih Rp720.000. Dengan konsistensi lokasi yang ramai dan kualitas produk yang terjaga, angka ini realistis dan telah terbukti berdasarkan pola pedagang makanan ringan di lapangan. Strategi keenam adalah menjaga kualitas agar pelanggan tetap loyal. Pastikan adonan selalu fresh, minyak diganti secara berkala, dan peralatan dibersihkan setiap hari. Pelanggan lebih percaya kepada pedagang yang menjaga kebersihan, sikap ramah, jujur, dan tidak pelit memberi informasi kepada pembeli adalah ciri khas pedagang yang diberi keberkahan rejeki oleh Allah. Jika semua langkah ini diterapkan dengan benar, usaha molen mini varian rasa dapat berkembang pesat tanpa mengalami kerugian. Produk cepat habis, modal cepat kembali, dan keuntungan bisa meningkat setiap hari. Naskah ini dapat digunakan sebagai narasi penuh untuk video atau voice over, agar penonton memahami secara jelas potensi besar dari usaha sederhana namun sangat menguntungkan ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan tentang usaha molen mini varian rasa ini bisa menjadi inspirasi dan membuka peluang rejeki untuk kita semua. Jika kalian merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa tinggalkan komentar, berikan like, dan subscribe agar saya semakin semangat membuat konten usaha yang membantu kalian. Dukungan kalian sangat berarti dan menjadi motivasi besar untuk terus berbagi ide yang insya Allah membawa kebaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di konten berikutnya.